Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Anak-anak Ibu, jadi untuk meraih cita-cita kita itu harus belajar dengan semangat. Sekarang siapkan dirimu untuk belajar. Coba saja jangan ngantuk, ya. Dan terima ilmu yang akan Ibu berikan atau ilmu yang akan Ibu ajarkan. Bisa? Jadi anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi supaya kalian dapat mengetahui atau mengenal aktivitas yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi yang ada di daerah kita. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang Ibu tempelkan di papan tulis. Nah, perhatikan dulu gambar apa ini. Ya, yang pertama ada gambar pemandangan alam di pantai. Ya, di pantai. Ada apa? Ada gambar apa? Orang. Nelayan. Ngapain? Nelayan. Ya, menangkap ikan. Kemudian yang kedua ada pemandangan alam di gunung. Ya. Gambarnya orangnya lagi ngapain? Menanam padi. Ya, ada petani lagi menanam padi. Yang ketiga daerah perkebunan. Ya. Ada orang lagi memetik teh. Anak-anak Ibu, dari gambar yang Ibu tempelkan tadi kan, ada gambar nelayan menangkap ikan. Itu ada di daerah pantai. Kemudian ada di daerah perkebunan. Orang lagi memetik teh. Itu daerah dataran tinggi. Ada juga gambar orang menanam padi di sawah. Itu ada di daerah dataran rendah. Anak-anak, sekarang kita akan mengelompokkan sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam hayati dan ada sumber daya alam non hayati. Di nelayan, menangkap ikan. Jadi ikan itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang mana? Ke sumber daya alam yang hayati. Kemudian petani menanam padi. Padi itu kan tumbuhan. Tumbuhan masuk ke dalam sumber daya alam yang mana? Sumber daya alam hayati. Sama juga tadi orang lagi memetik teh. Teh itu kan juga tumbuhan. Tumbuhan itu juga termasuk sumber daya alam hayati. Ikan, teh, padi, itu ketiganya termasuk ke dalam sumber daya alam hayati. Jadi anak-anak, apa manfaat dari sumber daya alam? Ya, sumber daya alam itu tadi seperti hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Coba kalau tidak ada sumber daya alam, nah, bagaimana kita akan hidup? Itulah dia manfaat dari sumber daya alam. Kenapa kita perlu melestarikan sumber daya alam? Nah, supaya sumber daya alam yang ada di bumi tidak punah. Nah, jadi akan terus ada sumber daya alamnya sampai kita besar, sampai kita tua. Jadi sumber daya alamnya itu akan tetap ada. Jadi anak-anak, apa saja bentuk kegiatan ekonomi yang ada di daerah kita? Ini yang pertama. Ya, perikanan. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, ya, perkebunan. Anak-anak, sekarang kalian tuliskan di buku tugas kalian masing-masing di mana tempat
lumayan